Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, coba kalian lihat di sekeliling kalian, di depan, di samping, di kiri, dan kanan. Apakah ada sampah? Coba kalau ada sampah, bisa kalian buang terlebih dahulu ya ke tong sampah. Di situ kalian bisa kembali ke kelas lagi. Oke, sudah ya? Oke, sekarang sudah bersih kelasnya, sudah enak untuk pembelajaran kali ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Oke, anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Kalian cukup angkat tangan saja. Oke. Ilma Syakira Takia. Oke, hadir ya. Agi Barur Rohim. Oke, hadir ya. Fahri Saiful. Hadir. Oke. Lia Solihah. Oke, hadir. Aisyah Solihah. Oke, hadir. Oke, alhamdulillah kelas 7A ini kompak sekali ya. Alhamdulillah sehat-sehat, jadi bisa mengikuti pembelajaran kali ini. Lengkap, tidak ada yang sakit maupun alfa. Oke anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, kalian dapat menjelaskan konsep lingkungan. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan pengertian interaksi makhluk hidup. Yang ketiga, kalian dapat membedakan komponen-komponen dalam suatu lingkungan. Yang keempat, kalian dapat mengidentifikasi interaksi-interaksi dalam suatu lingkungan. Dan yang terakhir, yaitu kalian dapat melakukan pengamatan mengenai komponen dan interaksi makhluk hidup di lingkungan sekitar sekolah. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu ya. Kita akan melakukan pemanasan otak terlebih dahulu ya. Ibu ingin bertanya ke kalian, apakah kalian pernah merasakan keuntungan ataupun kerugian di lingkungan sekitar kalian? Silahkan, ada yang ingin menjawab? Angkat tangan. Jangan takut ya, coba kalian dicoba untuk mengeluarkan pendapat atau argumen ya. Interupsi, Ibu. Izin menjawab. Jadi keuntungan yang saya dapat dari lingkungan sekitar, misalnya itu adalah keuntungan dari kurir Shopee. Karena saya ini suka belanja online ya, Bu. Jadi dengan adanya kurir Shopee ini sangat memudahkan saya untuk tidak perlu capek-capek gitu, Bu. Karena dengan adanya kurir Shopee dapat mempermudah urusan saya. Terlebih apabila membeli barang yang di luar daerah, di luar kota gitu, Bu. Makasih. Oke, betul ya apa yang dikatakan Lia. Jadi itu termasuk interaksi ya. Nah, jadi si kurir Shopee-nya juga mendapat keuntungan, kita juga sebagai konsumennya juga mendapat keuntungan. Jadi sama-sama menguntungkan. Kurir Shopee mendapat pekerjaan karena bisa mengantarkan barang, kita juga mendapat kemudahan untuk tidak perlu capek-capek gitu ya, tidak usah capek-capek mengambil barang, jadi sudah diantarkan langsung ke rumah. Oke. Nah, itu sesuai dengan topik materi yang akan kita pelajari pada kali ini ya, pada kesempatan kali ini. Kita akan mempelajari mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kita akan mempelajari mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke,
Oke, coba kalian pikirkan, apa saja sih interaksi yang ada di sekitar sekolah kita? Coba yang ingin berpendapat atau menyampaikan argumennya, silakan angkat tangan. Oke, siap. Siapa? Lia, silakan Lia. Jadi interaksi yang ada di lingkungan sekolah ini yang saya ketahui itu Ibu antara pohon dengan tanah. Karena pohon membutuhkan tanah untuk keberlangsungan hidupnya Ibu, seperti itu kira-kira. Mohon maaf bila salah ya Bu. Oke, betul ya apa yang dikatakan Lia. Yang tadi yang disebutkan Lia itu merupakan interaksi antara komponen biotik dan juga komponen abiotik. Oke, selanjutnya sebelum Ibu melanjutkan materi, apa ada yang ditanyakan mengenai interaksi? Silahkan. Oke, siapa? Mawar, silahkan. Oke, sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Lia, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu interaksi. Nah, ada yang tahu nggak apa itu interaksi? Silahkan angkat tangan. Ya, silahkan. Oke, betul ya. Jadi, interaksi ini merupakan hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Lalu, setelah interaksi itu ada lingkungan. Lingkungan itu apa sih? Lingkungan itu apa sih? Jadi, lingkungan itu merupakan suatu hal yang di dalamnya terdapat suatu komponen. Nah, komponennya ada apa saja sih Bu? Komponen-komponen di dalam suatu lingkungan ada apa saja? Jadi, komponen-komponen di suatu lingkungan itu terbagi menjadi dua ya. Terbagi menjadi dua. Apa saja? Yang pertama ada komponen biotik dan komponen abiotik. Lalu komponen biotik itu apa? Komponen biotik itu adalah komponen yang hidup ya. Segala sesuatu yang hidup. Contohnya apa saja? Contohnya adalah manusia, tumbuhan, hewan, itu termasuk komponen biotik. Jadi sifatnya hidup ya. Beda dengan komponen abiotik. Komponen abiotik itu merupakan kebalikan dari komponen biotik. A itu tidak, biotik hidup. Jadi abiotik itu merupakan komponen yang tidak hidup. Contohnya apa saja? Contohnya ada batu, udara, air, temperatur. Pokoknya sesuatu yang tidak hidup itu termasuk ke dalam komponen abiotik. Itu juga ada interaksi-interaksi makhluk hidup. Terbagi menjadi 3. Ada interaksi berupa simbiosis mutualisme, yaitu interaksi yang saling menguntungkan ya. Kemudian yang kedua ada interaksi simbiosis parasitisme, di mana yang satu diuntungkan dan yang satu lagi dirugikan. Dan yang terakhir ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini merupakan simbiosis yang tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan, seperti itu ya. Oke, selanjutnya Ibu akan memberi tugas kalian. Silahkan kalian membentuk kelompok. Nah, satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Tugasnya apa aja sih Bu? Tugasnya yaitu melakukan pengamatan mengenai interaksi makhluk hidup di lingkungan sekitar sekolah. Nah, coba kalian cari tahu apa saja sih komponen biotik, komponen abiotik, serta hubungan interaksi makhluk hidup yang ada di sekitar sekolah kita. Nah, silakan kalian tuliskan pada LKPD-nya ya. Apapun yang kalian dapatkan di lingkungan sekolah, kalian bisa tuliskan pada lembar ini ya. Silakan ketua kelasnya dibagikan ya ininya. Oke, waktu observasinya yaitu 15 menit ya. Setelah 15 menit kalian
bisa kembali lagi ke kelas dan mempresentasikan hasil pengamatan kalian ya. Untuk presentasinya cukup perwakilan saja ya yang mempresentasikan ke depan hal-hal apa saja yang kalian dapatkan di lingkungan sekitar sekolah kalian. Oke anak-anak, tadi Ibu sudah menyimak ya dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Presentasi yang kalian lakukan sudah bagus, kalian sudah memahami materinya. Jadi dengan kita melakukan observasi secara langsung atau pengamatan secara langsung di lingkungan sekitar sekolah kita jadi lebih mengetahui komponen-komponen biotik, komponen abiotik, dan juga interaksi-interaksi yang ada di dalamnya. Oke, karena kita sudah melakukan pengamatan dengan baik, sudah mempresentasikan dengan baik ya, mari kita upload dulu untuk diri kita masing-masing. Oke anak-anak, kita berada di penghujung pembelajaran ya. Tapi sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, apa ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kali ini? Silahkan angkat tangan. Ya, silahkan. Siapa? Rahma, silahkan ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dari materi kali ini yang pertama ada interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya itu merupakan suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, komponen ekosistem juga terbagi menjadi dua ya Bu. Ada komponen biotik sama abiotik. Selanjutnya yang ketiga itu interaksi makhluk hidup. Itu hubungannya itu ada 3. Tadi itu dijelaskan ada hubungan simbiosis mutualisme, komensalisme sama parasitisme. Itu Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke anak-anak, mari kita kasih upload dulu ya untuk Rahma karena sudah menyimpulkan materi pada pagi ini. Oke, bagus ya Rahma. Oke, jadi betul ya yang tadi sudah disimpulkan oleh Rahma bahwa interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya itu merupakan hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di dalamnya juga terdapat komponen-komponen. Terdapat 2 komponen makhluk hidup, diantaranya ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu adalah komponen yang hidup. Contohnya apa aja sih Bu? Contohnya ada hewan, manusia, dan juga tumbuhan. Dan yang kedua ada komponen abiotik. Komponen abiotik itu merupakan komponen yang tidak hidup ya. Contohnya apa saja? Contohnya tadi disebutkan oleh Rahma, ada air, ada tanah, terus udara, temperatur. Pokoknya sesuatu yang tidak hidup itu merupakan komponen abiotik. Selain itu juga ada interaksi-interaksi makhluk hidup, terbagi menjadi 3. Ada interaksi berupa simbiosis mutualisme, yaitu interaksi yang saling menguntungkan ya. Kemudian yang kedua ada interaksi simbiosis parasitisme, di mana yang satu diuntungkan dan yang satu lagi dirugikan. Dan yang terakhir ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini merupakan simbiosis yang tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan, seperti itu ya. Oke anak-anak, untuk memastikan kepahaman kalian mengenai materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, silahkan kalian buka halaman 65 ya. Kerjakan bagian pilihan ganda ya, dari 1 sampai 10. Kalian cukup menuliskan soal dan jawabannya saja dan dikumpulkan minggu depan ya. Oke anak-anak, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian selalu semangat dalam pembelajaran ya, sehat selalu dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.